Di sisi lain, tindakannya yang bengis dan kejam menyebabkan jutaan kematian dan menderitanya banyak orang, menjadikan salah satu diktator paling kejam dalam sejarah dunia, cuy, si Stalin ini. Assalamualaikum, apa kabarnya lur? Terima kasih kalian telah menonton atau mengklik video ini. Oke, kita akan bahas ke kontennya. Ini dia. Joseph Stalin adalah seorang pemimpin politik Uni Soviet yang berkuasa dari pertengahan tahun 1920-an hingga kematiannya pada tahun 1953. Ia merupakan figur yang kontroversial dan memiliki pengaruh yang besar cuy terhadap sejarah dunia pada abad ke-20-an. Stalin lahir pada 18 Desember 1878 di Gori, Georgia. Nama aslinya adalah Yosef Vissarionovich Zhugaishvili. Ia bergabung dengan gerakan revolusioner Bolshevik pada awal tahun 1900-an cuy, dan menjadi salah satu pengikut terkemuka Vladimir Lenin. Setelah revolusi Oktober tahun 1917, Stalin memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan Uni Soviet dan Partai Komunis, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1922. Setelah Lenin meninggal pada tahun 1924, Stalin muncul sebagai pemimpin tunggal Uni Soviet, cuy. Ia melancarkan kampanye pembangunan negara sosialis dan melakukan serangkaian reformasi ekonomi yang dikenal sebagai revolusi industri untuk mengubah Uni Soviet menjadi kekuatan industri yang kuat, cuy. Program ekonominya mengutamakan industrialisasi dan kolektivitasasi pertanian dengan memperluas kendali negara atas sektor-sektor tersebut, cuy. Namun, implementasi dalam kebijakannya ini seringkali brutal dan berdampak buruk bagi banyak orang, cuy. Termasuk jutaan petani yang terkena dampak kolektivitasasi dan penghilangan kebebasan individu. Stalin juga dikenal karena tindakan yang bengisnya terhadap lawan politiknya. Ia berpotensi mengancam kepemimpinannya, yang berpotensi mengancam dia, cuy. Ia melancarkan teror besar pada tahun 1930-an yang merupakan periode teror massal yang ditujukan kepada pihak oposisi atau politik dan orang-orang yang dianggap akan mengancam rejimnya si Stalin ini, cuy. Jutaan orang dikirim ke kamp-kamp kerja paksa, dieksekusi atau menghilang secara misterius, cuy. Stalin juga melakukan pembersihan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis yang dicurigai tidak setia atau berpotensi mengancam posisinya, cuy. Pada masa kekuasaannya, Stalin menghadapi berbagai tantangan seperti Perang Dunia II, di mana Uni Soviet berperang melawan Nazi Jerman. Ia memimpin negaranya melalui perang ini dan dianggap memiliki peran penting dalam kemenangan sekutu. Setelah perang, Uni Soviet menjadi salah satu kekuatan utama dunia dan mendirikan Blok Timur dengan negara-negara lainnya, cuy. Stalin meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1953. Meskipun terkenal sebagai pemimpin yang berhasil mengubah Uni Soviet menjadi negara adidaya, reputasi Stalin sangat kontroversial nih, cuy. Pada satu sisi, ia dianggap sebagai pahlawan yang membantu mengalahkan Nazi Jerman dan memodernisasi negara Uni Soviet, cuy. Namun, di sisi lain, tindakannya yang bengis dan kejam menyebabkan jutaan kematian dan menderitanya banyak orang, menjadikan salah satu diktator paling kejam dalam sejarah dunia, cuy, si Stalin ini. Setelah kematian Stalin, banyak kebijakan dan tindakannya yang menjadi subjek penilaian ulang oleh para sejarawan dan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, penerusannya seperti Nikita Khrushchev, sejumlah kebijakan Stalin dikritik dan dibatalkan. Pada tahun 1956, Khrushchev melakukan perubahan yang mencoba mengurangi kultus individu dan melonggarkan beberapa kebijakan yang dikaitkan dengan Stalin, cuy. Jadi udah mulai dirubah tuh oleh presiden berikutnya. Namun, meskipun beberapa kebijakan Stalin diubah atau dibatalkan, warisan dan dampaknya terhadap Uni Soviet masih dirasakan dalam jangka yang panjang, cuy. Baik secara politik maupun ekonomi,
banyak institusi dan struktur yang didirikan oleh Stalin tetap bertahan nih cuy, dan membentuk negara tersebut. Di luar Uni Soviet, pengaruh Stalin terhadap gerakan komunis dan geopolitik global juga signifikan nih cuy. Ia mendukung dan mempengaruhi berbagai gerakan komunis di seluruh dunia, termasuk perjuangan revolusioner di Tiongkok atau Cina cuy, Vietnam, dan Kuba. Ideologi dan praktik politik Stalin juga dipelajari dan diadopsi oleh beberapa negara komunis, meskipun tidak selalu dengan dampak yang sama. Selain itu, Stalin juga meninggalkan warisan dalam budaya dan seni di Uni Soviet cuy. Pemerintahannya ditandai dengan seni propaganda yang mempromosikan ideologi komunis dan kepemimpinannya. Yang suka main propaganda berarti komunis tuh cuy. Banyak karya sastra, film, dan seni rupa yang mencerminkan pengaruh dan interpretasi Stalin tentang sosialisme komunis cuy. Meskipun banyak karya tersebut dikendalikan secara ketat oleh pemerintah, beberapa seniman berhasil mengungkapkan kritik terselubung atau melihat kehidupan sehari-hari yang tidak selalu sesuai dengan narasi resmi. Jadi suka ada pemberontakan lah di seni itu juga cuy, diselip-selipkan cuy. Pada akhirnya, penilaian terhadap Joseph Stalin terus menjadi perdebatan. Di Rusia modern, di Rusia sekarang cuy, terdapat perdebatan pandangan terhadap perannya dalam sejarah Uni Soviet. Beberapa melihatnya sebagai tokoh yang berjasa dalam membangun kekuatan yang besar untuk Uni Soviet dan mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan yang lain mengutuk tindakan yang kejam yang dilakukan oleh Stalin cuy, dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan jutaan korban yang dilakukan oleh si Stalin ini cuy. Kisah Joseph Stalin memberikan wawasan yang kompleks tentang seorang pemimpin otoriter yang memiliki dampak luar biasa pada sejarah Uni Soviet di dunia cuy. Pemahaman tentang Stalin dan masa pemerintahannya terus berkembang seiring dengan penelitian lebih lanjut dan penilaian yang terus-menerus terhadap warisan kontroversial yang Stalin tinggalkan kepada negara Uni Soviet cuy. Setelah kematian Stalin, Uni Soviet mengalami perubahan signifikan dalam kepemimpinan dan kebijakan politiknya. Nah, sekarang presiden baru, Nikita Khrushchev, presiden baru yang menggantikan Stalin ya cuy, yang menggantikan Stalin sebagai sekretaris jenderal komunis, presiden iya, sekretaris jenderal komunis iya si Nikita Khrushchev ini cuy, memulai periode perubahan yang lebih terbuka dan mencoba untuk mengurangi beberapa kebijakan represif yang ada. Pada tahun 1956, Khrushchev memberikan pidato rahasia di Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet yang dikenal sebagai pembukaan destalinisasi. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan sejumlah kejahatan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Stalin, termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan massal. Otomatis, ya hadirin yang ada di sana tercengang dengan pidatonya si Nikita ini cuy. Pidato tersebut memicu kejutan dan kegemparan di dalam dan di luar Uni Soviet cuy, dan menciptakan pergeseran paradigma dalam penilaian terhadap Stalin cuy. Kok gitu sih si Stalin gitu kan? Selama masa kepemimpinannya, Khrushchev mencoba melonggarkan kontrol politik dan memperkenalkan kebijakan reformasi. Ia mengurangi kekuasaan polisi rahasia, membebaskan sejumlah tahanan politik, dan memberikan amnesti bagi mereka yang dipenjara selama eranya si Stalin ini cuy. Khrushchev juga mengurangi sentralisasi ekonomi dan memberikan lebih banyak ekonomi kepada republik-republik Soviet di dalam federasinya cuy. Namun, upaya Khrushchev untuk melakukan reformasi tidak berjalan dengan mulus. Ada aja yang mengganggu nih cuy. Ia menghadapi oposisi dari kalangan konservatif di dalam partai yang masih setia pada pengaruhnya si Stalin cuy. Pada tahun 1964, Khrushchev digulingkan dalam kudeta tersembunyi yang dipimpin oleh Leonid Brezhnev dan Alexei Kosygin. Ini susah ya nama Rusia. Pemerintahan Brezhnev yang mengikuti memulihkan beberapa kebijakan yang dihapus oleh si Khrushchev ini dan memperkuat kontrol politik serta penegakan disiplin partai yang lebih ketat cuy. Sejarawan dan peneliti Uni Soviet dan internasional melakukan kajian yang mendalam tentang periode tersebut.
mengungkap lebih banyak bukti tentang tindakan represif dan kekejaman yang dilakukan oleh rejimnya Stalin nih cuy. Pada tahun 1990-an, setelah keruntuhan Uni Soviet, terjadi pembongkaran yang lebih terbuka terhadap masa Stalin. Jadi buka-bukaan kekejaman Stalin lah cuy. Arsip-arsip yang sebelumnya dirahasiakan menjadi lebih mudah diakses dan pengungkapan fakta-fakta baru tentang kejahatan Stalin makin mengubah persepsi masyarakat terhadap si Stalin ini cuy. Jadi aib-aibnya kebuka lah gitu cuy. Akibatnya banyak negara yang sebelumnya di bawah kendali Uni Soviet mengadopsi kebijakan dekomunisasi dan menghapus simbol-simbol Stalin serta mengungkapkan sejarah kelam masa lalu mereka. Istilahnya mah jadi banyak negara-negara yang buka suara lah cuy ke kekejaman Stalin itu seperti ini nih. Secara keseluruhan, Joseph Stalin tetap menjadi tokoh yang sangat kontroversial dalam sejarah dunia. Di satu sisi, ia dianggap sebagai pemimpin yang berhasil membangun kekuatan industri Uni Soviet dan mengalahkan rezim Nazi Jerman. Namun, di sisi lain, tindakannya yang represif dan kejam menyebabkan jutaan korban jiwa dan menderitanya banyak orang. Peran Stalin dalam sejarah terus menjadi subjek penelitian, penilaian, dan perdebatan cuy, yang memperumit pemahaman kita tentang masa lalu dan warisan yang ia tinggalkan. Waduh, nah itu cuy, cerita singkat tentang Joseph Stalin. Saya tidak menceritakan bagaimana dia cara membunuhnya dia, cara dia berbuat sadisnya. Tidak, ini hanya gambaran besar bahwa di zaman dulu ada tuh pemimpin yang namanya Joseph Stalin yang kejam, diktator gitu kan cuy. Mungkin di zaman sekarang ada nggak sih ya? Kan sekarang sudah mulai terbuka gitu kan negara-negara sekarang ini ya cuy ya. Paling mungkin ada beberapa negara yang masih tertutup dan misterius gitu kan, seperti Korea Utara salah satunya. Oke, terima kasih bagi channel yang telah menonton dan mengklik video ini. Sampai berjumpa lagi dan ketemu lagi, dan goodbye and bye-bye.